Halo teman-teman Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu. Di Inside Story kali ini, saya dan tim akan mengangkat tentang thrifting, yang dimana kira-kira ini kita sering mendengar adanya keluhan dari para pelaku UMKM karena banyaknya atau maraknya penjualan ilegal barang-barang impor, barang-barang bekas impor yang masuk ke Indonesia. Dan sekarang saya sudah berada di kantor Kemenkop UKM dan saya mau langsung ketemu dengan Kang Menteri, Kang Teten Mas Duki. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak soal kebijakan dan juga soal aturan yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Dan karena kebetulan saya juga di kantornya Kang Teten, kita sekalian aja lihat, bener nggak kantornya ini dipenuhi oleh barang-barang UMKM? Sekalian kita cek. Eksklusif Anggi Pasaribu. Kang Teten. Halo Anggi, apa kabar? Apa kabar Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah baik. Kang, tadi Anggi bilang sama penontonnya Inside Story, ini kalau kantornya Kang Teten, bener nggak nih barang-barang UMKM-nya banyak nih? Jangan-jangan nanti ternyata ada satu nih bukan barang UMKM. Tapi kalau dilihat sih kayaknya lumayan banyak ini ya Kang? kan salah satu ruang koridor yang kita manfaatkan untuk pajangan-pajangan yang kita rotasi ya. Jadi ada dari. Boleh dikasih tunjuk nih teman-teman. Ini tas dari mana nih Kang? Ini NTB ya. Oh ini NTB. Ini kan dari ketak ya, bukan rotan tapi ini ketak. Ketak ya, jadi rumput ini. Ini ekspor ke Timur Tengah cukup besar dari NTB. Kuat, ini kencang. bagus, dari keren kan. Nah, ini produk-produk custom seperti ini sebenarnya salah satu kekuatan UMKM kita untuk ekspor itu produk home decor, furniture. Nah, di iya. dalamnya itu. Termasuk ini juga ya Kang? Enggak. Ya, ini kan juga. Kira furniture-nya juga harus lokal. Ini kan hanya kayu biasa aja. Ini juga termasuk ya berarti? Iya, ya itu kan kenapa seperti ini loh. Jadi ini ruangannya memang khusus untuk produk-produk dalam negeri. Jadi ruang yang terbatas jadi kita Showroom ya Kang ya? tapi kita Diganti terus. Ini juga lucu nih Kang. Kalau kesukaan aku tuh ini nih Kang. Kain-kain dari Indonesia Timur kan ini ya? ya, tapi memang Ini juga kita kuat banget di wastra ya. Kain-kain tradisional yang ada dari semua daerah, mulai dari Aceh. Kalau dari kampung halaman kamu kan Ulos ya. Ulos. Gitu. Ada batik tak sekarang ya, Kang? itu nanti ada tapis di Lampung, ya kan. Bali ada endek, tenun-tenun seperti ini ya. NTT kan kuat sekali. Jadi memang teman-teman menariknya kalau di ruang kerja Kang Teten itu ada tempat khusus showroom ya. Ini bisa dilihat nih banyak banget ya Kang ya. Ini juga, ini kalau ini dari mana nih Kang? Ini saya lupa, tapi ini kan endek. Endek kayaknya ya, Bali ya? Bali ini. Bali Ya, kasih. Bali. Kayaknya endek. Endek kemarin kan 2 tahun lalu dipakai oleh untuk produk fashion mereka. Dan saya dapat informasi juga dari Mas Gibran yang waktu Mas Wali Solo di Paris kan tahun lalu ikut bagian dari fashion show, fashion week di Paris. Ya, meskipun bukan di main eventnya, itu ada permintaan terhadap kain-kain lokal kita, karena para pengrajin di Prancis itu udah nggak ada lah. Jadi industri fashion yang untuk kelas atas di sana, brand-brand besar itu sedang mencari ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, yang tahun lalu pakai endek. Karena memang unik sih Kang. Kan kalau kita lihat ornamennya, terus sentuhannya itu kan unik sebenarnya. Iya, bahkan sekarang para pengrajin di NTT di berbagai daerah udah menggunakan pewarna alam. Dan kita kan kaya sumber pewarna alam kita kan, kita kalau biodiversity kita itu kan banyak tanaman-tanaman endemik kita tuh yang bisa dimanfaatkan. Luar biasa. Mungkin kita tandingannya dengan beras. Iya. Ya, jadi kita bisa manfaatkan.
Mungkin ke depan bahkan bisa kita bikin industri pewarna alamnya. Justru itu yang jadi Iya, khasnya ya. yang ke depan kan bisa dipakai bukan hanya untuk pakaian kain tradisi, kan bisa juga dipakai untuk kain-kain di banyak negara. Betul. Itu saya kebidik itu ke depan Bisa justru lah. pewarna alam tuh harusnya justru Dikuatkan. jadi industri. Itu justru jadi industri. Nah, ini berarti ada perkembangan Iya. yang baru lagi, nih, inovasi baru. Iya. Kalau ruang Kang Teten berarti yang Ayo, ini. Ini. Kita coba lihat-lihat ada produk apa aja Ini di semua ruangan UMKM. Kang Teten. Ini Apa kan sih? UMKM. Oh, ini juga UMKM. Nah, ini kita coba lihat nih produk-produk kesukaan Kang Teten ada nggak nih di sini nih? Ini jadi tour kantornya Kang Teten, nggak apa-apa ya Kang? Ini kok lucu Kang? Ini radio ya Ini kan? bisa keputar nggak? Ini bisa dipakai Kang? Bisa, tapi Bisa? kayak bisa. Ini Iya, bisa sih, ada colokannya ya. Ini buatan Cianjur. Oh, ini beneran bisa dipakai Kang? Bisa. beneran? Bisa. Oh, Nah, unik. iya ini unik. Ini Unik. salah satu ya. Kalau ini boleh disentuh nggak nih Kang? boleh. Ini boleh disentuh ya ini. Nah, Ah. kalau bawa ini tuh kayak bawa boleh Tahu kan? disebut ya Tahu. Kang? Tahu kan? Tahu kayak Tapi ini duplikasinya yang dibikin oleh pengrajin rotan di Kalimantan Timur. Ya. Ya, jadi dia bentuknya Di custom, aja, tapi custom ya. Custom. Bahannya tuh rotan. Rotan. Bagus, bagus. Kuat. Memang ini meniru hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bisa. Ya. Gitu. Nggak kalah lah UMKM kita. Ada salah satu produk unggulan, moringa. Moringa itu Moringa, oh ya. daun kelor. Ya. Wanginya Sekarang enak. itu ini udah di dunia nilai sebagai superfood. Super. Karena gizinya dibandingkan misalnya protein daging ini lebih berkali lipat, vitamin A dibandingkan misalnya kuning telur atau wortel ini berkali-kali Itu jauh lipat. lebih bagus. Ini diproduksi di NTB. Ini moringa. Jerman dulu yang melakukan penelitian bahwa ini Bagus untuk kesehatan. Coba iya, nih. sangat. Apakah tahu manfaat ini? Saya rasa pasti kalian baru tahu setelah di geleng-geleng tuh Kang. Moringa. Setelah diperkenalkan Kang Teten baru tahu. Saya kemarin ngobrol Saya juga dengan baru tahu sih. manajer Persib, pemain Afrika itu kan sebenarnya gizinya nggak terlalu bagus. Konsumsinya? Tapi kuat-kuat, justru mereka biasaan mengkonsumsi daun kelor di sayur. Oh iya iya iya. Kemarin Ini berkali lipat dibandingkan ayam, telur, daging, iya. gizinya lebih tinggi. Kemarin saya sempat ketemu sama itu Kang Nono yang dari NTB itu yang ngitung matematika cepat, itu konsumsinya daun kelor. Kelor. Daun Ya. kelor. Kita sayang Setiap kurang hari. memanfaatkan kelor ini. Oh, ini kan teh lokal ya. teh lokal yang sekarang udah modelnya spesialty gitu. Jangan anggap lucu banget lagi jangannya kayak bahasa Belanda ya. Jangan anggap remeh Urusan ngeteh. Walaupun ya masih sederhana ininya. Lucu. Ini apa nih? Ya ini produk-produk ini. Oh, sabun ya? Sabun. Lokal nih Ya semua. lokal tuh. Ini kan bagian dari supplier hotel gitu ya. Itu. Oh ini kan. Kain ya. Ya ini dirotasi aja. Berarti ganti-ganti setiap berapa? Ganti-ganti. Ya Seminggu nanti sekali? kalau ada yang bagus kita ganti. Coba parfum sekelas gini Oh, ini dulu enak pasti nih. impor kan? Aku tahu ya gini. Iya, ini anak Bandung HMNS. kan bikin kan. Humans ya ini manggil dia. Ini yang baik Christian Sugiono. Itu. Iya, ini wangi nih. Iya, Tahan wah, lama keren dia. ya.
Ini Tahan lama. itu yang memang ini yang paling laku dulu itu. Gimana? Ini? Iya. Ini apa itu Kang? Itu. Ini oke makasih Kang gitu salah. Jadi dulu kan Ininya. sekelas gini tuh pasti produk impor kan. Iya. Sekarang udah bahan dalam negeri. Packagingnya juga bagus. Itu. Bagus. Ini. Kang ini nih Kang kalau bicara produk UMKM, produk dalam negeri gitu ya Kang. Sekarang ini itu kan banyak pelaku UMKM yang teriak karena katanya banyak barang impor ilegal nih yang masuk gitu kan. Terus ada lagi kalau masyarakat teriaknya ini ada larangan thrifting nih gitu kan. Kita jadi kehabisan akal untuk dapat penghasilan. Nah itu gimana sih Kang? Mungkin Kang Teten bisa jelasin nih ke masyarakat sekarang. Ya ini memang kemarin tuh ada confuse kelihatannya Iya. antara kita kan ngangkat tentang derasnya impor pakaian bekas. Padahal itu kan sudah sejak 2015 itu udah dilarang impor pakaian bekas. Jadi ini kan penyelundupan. Ya. Ya, jadi kita tuh sedang mengangkat masalah penyelundupan ini yang akan dalam jangka panjang bahkan bukan sekarang sudah bisa membunuh, bisa menggerus market lokal yang selama ini disuplai oleh produk-produk pakaian jadi dari para UMKM yang memproduksi pakaian jadi di dalam negeri. Kalau misalnya teriakan netizen gitu Kang yang katanya kok kita dilarang sih thriftingnya itu sebenarnya memang dilarang atau enggak sih Kang? Karena aku sempat baca sebenarnya Kang Teten tuh nggak melarang thriftingnya gitu kan? Kak, ini nggak ada urusan dengan thrifting. Tuh. Kan budaya thrifting itu kan subculture dari masyarakat urban. Betul. Itu ada di mana-mana. Bahkan thrifting itu positif. Misalkan itu sama dengan recycle. Iya. Supaya orang dari sisi SDGs, dari sisi isu lingkungan bagus, ya bisa mengurangi misalnya kerusakan alam karena kita terlalu mengeksploitasi untuk yang produk-produk yang massal, cepat, gitu ya. Jadi kita nggak ada urusan dengan budaya thrifting. Nah, memang kemudian agak sedikit kecolek begitu karena memang kita sedang mengangkat isu penyelundupan pakaian bekas yang itu memukul produk UM dalam negeri di pasar domestik. Nah, saya kan sebagai Menteri Koperasi dan UKM kan mesti melindungi para UMKM kita jangan sampai mereka mati digerus market lokalnya oleh produk-produk impor dan pakaian jadi yang pakaian bekas yang diselundupkan. Berarti sebenarnya kalau bisa disimpulkan masalahnya bukan di thriftingnya teman-teman sekalian, ya kan? Kemenkop UKM nggak ada masalah sama thrifting, yang dipermasalahkan ilegalnya, penyelundupannya, nggak bayar pajaknya gitu kan Kak? Betul. Karena kalau kan udah dilarang kan, sejak 2015 itu ada undang-undang perdagangan dan ada Permendag udah jelas melarang. Nah, tapi kenyataannya catatan dari BPS import atau barang bekas ini, pakaian bekas ini naik 600% lebih tahun lalu. Kan ini kan kalau saya diam, saya tidak teriak, ini saya udah diomelin oleh para pelaku UMKM di bidang tekstil dan produk tekstil, ya kan? Saya kira sudah lama sebenarnya ini masyarakat pertekstilan juga teriak, ya. Tapi ini terus saja naik turun. Jadi yang diimpor itu ilegal itu ya bisa disebut unprocedural dan lain sebagainya itu kain, ya pakaian jadi termasuk pakaian bekas. Nah ini kan memukul industri dalam negeri sehingga sekarang tuh pengangguran kan menjadi tinggi. Ya, jadi ini apalagi situasi sekarang ya ketika dunia sedang
melesu, melemah, sedang mengalami stagflasi, permintaan kurang, sehingga untuk produk-produk ekspor pun ya sekarang kan lagi permintaan turun, sehingga di manufaktur industri itu kan sedang banyak PHK. Ya. Nah ini ditambah lagi sekarang masuknya begitu besar produk pakaian jadi impor yang resmi maupun yang ilegal. Ini kan tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Kurangi impor, terutama untuk yang produk-produk yang kita sudah bisa produksi sendiri. Dan kita sejak, kalau kita bicara tentang pakaian jadi, sepatu olahraga, elektronik, kan kita dulu sampai pertengahan 90-an itu kita masih menguasai industri itu. Karena kita kan kuat kan sejak tahun 80-an, industri manufaktur tuh yang berorientasi ekspor kan masuk ke kita kan. Nah, sampai pernah kita juga menguasai pasar sepatu olahraga di dunia itu suppliernya dari Indonesia 20%. Sekarang tinggal 2%, Vietnam sekarang 22%. Berarti sebenarnya ini hal baru untuk masyarakat kita, bahwa sebetulnya produk dalam negeri itu juga kompetitif gitu kan. Kompetitif, tapi kalau sekarang masuk produk ilegal yang nggak bayar pajak, apalagi barang bekas, udah pasti produk lokal yang sebagian besar 99%-nya adalah UMKM di sektor pakaian jadi ini mati. Nah, nih Kang, gimana nih Kang Teten menjawab keresahan itu untuk mereka-mereka yang beranggapan bahwa ini kan murah gitu kan. Sementara kalau kita pengen beli produk dalam negeri nih gitu, harganya yang cenderung lebih mahal dan lain sebagainya. Ini kalau dari Kang Teten bisa ngejawabnya gimana nih Kang ke masyarakat? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita bisa diproduksi dalam negeri, ini sebenarnya yang kita pikirkan bukan hanya misalnya dari sisi konsumennya, ya kan? Ini ada opportunity bisnis yang hilang. Satu, lapangan kerja di sisi hulunya, dari sisi produksi. Kalau kita impor, ya termasuk misalnya barang bekas masuk sini, baju bekas, itu kan hanya satu pedagangnya aja, tidak bayar pajak, hanya pedagang. Tapi kalau kita bisa produksi sendiri, ya. Kita bisa menciptakan lapangan kerja di hulu, distributor sampai ke pengecer kan gitu. Jadi dia ada rangkaian bisnis lapangan kerja yang hilang. Dan sebenarnya di sini sudah banyak industri tekstil, pabrik-pabrik tekstil yang mensuplai kain-kain untuk para produsen tekstil dan pakaian jadilah. Itu banyak. Kemarin bahkan di awal-awal pandemi kita bicara dengan Asosiasi Perstektilan API, mereka justru pabrik-pabrik tekstil itu merasa terselamatkan karena produk mereka diserap oleh para produsen-produsen pakaian jadi kelas UMKM ini, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau soal harga, ini kan masalahnya kan main volume kan. Kalau ya diproduksinya kecil-kecilan, karena market kita sudah tergerus oleh produk impor ya pasti mahal gitu ya. Gitu. Nah jadi saya kira kita jangan dipertentangkan dengan itu. Ini ada, dan masa kita mau menjadi bangsa pedagang kan. Kita justru harus menjadi satu kekuatan ekonomi dunia, dan itu kalau kita bicara ekonomi ya sektor produksinya yang kita harus beresin. Nah kita kan 2045 sedang kita song-song ke sana untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia. Nah, kita ngomong ekonomi dunia itu ya produsen, ya gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, ini pemikirannya tuh bukan sebatas jual beli barang, tapi gimana bisa menghidupkan masyarakat kita, begitu kan Kang Teten kan? Karena ya benar juga tadi pas aku dengerin,
kalau cuman impor, ilegal segala macam, yang untung udah cuma satu sisi Hanya doang. reseller, Di sini pedagang aja. ecerannya. Sementara ketika misalnya ini dihasilkan oleh produk dalam negeri, multiplier efek lah. Iya, gitu kan. misalnya yang bekerja di konveksi-konveksi, di pabrik-pabrik itu kan berapa lapangan kerja yang hilang. Belum nanti kan ini ada para desainer, ya kan, lalu ada supplier yang lain, kancingnya, lain macam-macam kan, packagingnya, itu rangkaian banyak. Rangkaiannya gitu. banyak. Ya distributor, lalu sampai ke reseller. Sampai nanti Banyak. kontak lagi. Iya. Jadi menurut saya jangan terlalu menyederhanakan. Iya. Nah ini kan jadi salah satu ilmu yang baru dan jadi pemahaman yang baru sih Kang, gitu kan, untuk masyarakat kita, untuk penonton MNC News, penonton kita lah gitu kan Kang. Nah terus nih teman-teman, kalau misalnya bicara sama Kang Teten tuh punya banyak banget list produk UMKM yang akhirnya menggiurkan mata. Jadi salah satunya jeans ya Kang ya. Jadi kan kita mau jalan, kita mau sekalian lihat ya Kang ya, kita mau sekalian lihat. Nanti di situ pasti akan banyak pertanyaan lagi yang keluar sama Kang Teten. Kita akan tanyain juga nih langsung nanti sama Kang Teten. Sebenarnya UMKM itu, yang termasuk UMKM itu apakah mereka yang terdaftar? Atau sebenarnya yang di pasar, yang di pinggir jalan gitu, jualan kain, misalnya itu juga termasuk UMKM atau seperti apa? Nah, nanti kita akan dengarkan langsung dari Kang Teten. Boleh Kang ya? Boleh. Sambil kita jalan ke sana. Boleh, ya. Dengan supplier ya? Iya. Setiap Iya, orang yang mau bergerak. Jadi sekarang itu kalau supaya ada anak fokus. muda punya ide bisnis, sudah bisa berproduksi. Nah, pembiayaan juga pemerintah mendukung.